Puji bagi nama Tuhan, kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini kami berkumpul Tuhan akan melakukan sharing kami Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang hadir Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulai sharing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sama-sama akan nyanyikan lagu ini lebih lagi. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Sungguh kasih-Mu yang indah, melakukan yang terbaik di dalam setiap hidup kami. Oh, naikkan pujian syukur-Mu. haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Oh, Kami bersyukur. Yesus, Yesus baik Tuhan. Kami bersyukur buat kasih, karena Engkau buat kasih-Mu. Hadirlah Yesus. Oh, penuhilah haleluya, haleluya. Kami mau nyatakan kuasa-Mu selalu dahsyat, melimpah dalam setiap hidup kami. Oh, Yesus, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, biarlah setiap hidup kami menjadi terang Tuhan. Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami akan sharing Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat Tuhan, Engkau memberikan kami Tuhan hati Tuhan yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dan sharing satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, haleluya. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Saya percaya kalau orang-orang yang dalam Tuhan mukanya pasti bersukacita. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Baik teman-teman semuanya, luar biasa ya, hari ini kita telah berkumpul dalam satu podcast yaitu Saraba. Saya juga kurang tahu apa kepanjangan dari Saraba, mungkin sarapan sharing bersama. Oh, haleluya. Nah teman-teman semua, tema kita pada hari ini tentang red flag rohani, kenali sebelum terlambat. Nah kira-kira dari teman-teman biasanya kan kita langsung berpikir ketika mendengar kata red flag, ya kan? Pasti teman-teman semuanya punya pikiran yang sama saya tentang percintaan, betul tidak? Saya yakin teman-teman sini sudah punya pacar, ada yang belum? Kalau ada yang belum nanti saya ada IG single Kristen, haleluya. Nah oke. Pasti kita semuanya tertuju satu sama lain tentang percintaan, betul tidak?
kita tidak suka percintaan itu atau hubungan kita dalam pacaran kalau red flag, betul tidak? Ya kan? Ada keegoisan, ya kan? Maunya menang sendiri, toksik, ya kan? Posesif, betul tidak? Nah, ketika kita melihat sesuatu yang sudah tidak sehat, langsung muncul alarm, betul tidak? Yang tidak sesuai, ini kenapa ya? Ternyata juga teman-teman semuanya, di dalam pacaran, bukan hanya terjadi di dalam hubungan kita, ternyata red flag juga itu bisa terjadi juga di dalam kerohanian kita, dalam gereja, dalam pelayanan. Makanya kita punya tema pada malam hari yang indah ini tentang red flag rohani, kenali sebelum terlambat. Nah, jadi red flag itu banyak tanda-tanda kecilnya teman-teman semuanya. Yang dulunya doa tapi mulai meninggalkan, sedikit demi sedikit mulai meninggalkan. Pelayanan yang dulunya melayani full heart, full time, ya kan? Tapi lama-lama meninggali sedikit demi sedikit, lama-lama tinggalkan gereja. Nah, makanya kita mau pelajari hari ini. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengar firman yang telah kita dengarkan pada hari Minggu tentang buah roh. Betul tidak? Atau ada yang tidak ke gereja? Haleluya, saya yakin kita semua ke gereja karena kita orang percaya kan. Nah, kita buka dulu dalam ayat pembacaan kita sebelum kita masuk dalam diskusi kita. Kita mau baca dulu ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Jadi Roma pasal 8 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Oke, baik teman-teman semuanya, kita sudah membaca dasar pembahasan kita malam yang indah ini. Sebelum kita masuk dalam diskusi kita, saya ingin tanya dulu sama teman-teman nih yang jadi bintang tamu hari ini. Biasanya kan saya panggil Deddy Sumargo, ya kan? Tapi hari ini teman-teman yang menjadi orang-orang spesial di podcast Saraba ini. Amin. Haleluya. Saya ingin tanya dulu deh di sebelah kanan saya kan. Karena biasa kanan lebih dulu kan. Nah, saya ingin tanya, kira-kira menurut teman-teman apa yang terbesit pertama ketika mendengar kata red flag? Apa kira-kira dari teman-teman? Satu kata saja yang terbesit dalam pikiran teman-teman ketika mendengar kata red flag. Ayo, ada yang bisa jawab? Tanda peringatan. Tanda peringatan. Ya memang, ya kan? Ketika ada hubungan yang red flag, otomatis kan kita punya pribadi ini punya alarm juga, betul tidak? Namanya manusia kan, punya alarm. Ini tidak sehat ini, ya kan? Kalau dari yang sebelah kiri, bagaimana? Kalau saya mendengar refleks satu kata ya, Iya. bahaya. Bahaya. Iya. Iya kan, memang sangat bahaya kalau red flag. Mending green flag kan. Haleluya. Ini lampu merah ini. Coba ada yellow flag. Oke, jadi memang red flag itu teman-teman sebuah tanda, ya alarm ketika ada bahaya yang sudah mau masuk dalam hidup kita. Nah, kita masuk dalam diskusi kita tentang buah roh dari Allah dan keinginan daging manusia. Ya kan? Karena begini teman-teman, orang yang baru bertobat, ya kan, itu proses pengudusan. Nah, orang yang baru bertobat ini tidak langsung meninggalkan kehidupannya yang lama. Itu butuh proses. Nah, teman-teman semuanya, ya kan, terkadang kan kita mengatakan bahwa orang yang rohani itu penuh dengan kebaikan, betul tidak? Orang yang rohani pasti penuh dengan kebaikan. Nah, tetapi pertanyaannya apakah semua itu baik? Apakah itu orang yang
rohani tentu dia berhikmat? Tidak. Karena banyak juga orang yang baik itu gampang ditipu. Ya kan? Gampang ditipu karena sangat baik sekali pinjamkan terus uang temannya. Padahal dia tahu ini temannya suka pinjam uang. Ada utangnya di sini, pinjam uang di sini untuk tutupi lubang yang di sini. Betul tidak? Nah, orang yang berhikmat pasti dikasih penerapan bagaimana caranya supaya, ya kan? Nah, makanya kita mau belajar hari ini. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, mengapa Tuhan tidak hanya memberikan buah roh, tetapi juga menuntut kita untuk hidup dalam hikmat? Bagaimana teman-teman? Saya mulai dari Indah dulu deh. Ya kan? Karena kan red flag tuh, lawan katanya red flag kan green flag. Kan indah sekali, sukacita luar biasa. Haleluya. Jadi saya ingin bertanya dulu ke Indah. Tadi kita kan sudah berbicara dasar ayat Alkitabnya kita tentang kehidupan daging dan kehidupan yang dituntun oleh roh. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak hanya memberikan buah roh, tetapi juga menuntun kita untuk hidup di dalam hikmat? Kalau menurut saya Kak, mungkin maunya Tuhan itu supaya kita tuh sudah terbebas dari dosa, maksudnya sudah merdeka dari dosa. Kan Tuhan sudah kasih kita keselamatan yang kekal. Jadi Tuhan mau supaya kita pergunakan keselamatan itu, ya kita sudah terbebas juga dari dosa, merdeka dari dosa, bukan hanya selamat dari maut atau hukuman mati yang seharusnya kita terima, tetapi kita selamat juga dari dosa. Oke, betul sekali. Supaya hidup dalam roh, melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi memang Tuhan tidak hanya memberikan kita buah roh, tetapi juga hikmat. Kenapa? Karena kita butuh penerapannya. Ya kan? Roh Kudus datang dalam hidup kita tidak hanya memberikan kuasa untuk hidup dengan benar, tetapi juga memberikan kita hikmat untuk hidup dengan cara yang benar. Jadi memang hikmat ini tentang penerapannya teman-teman, tentang caranya, betul tidak? Kayak yang saya bilang tadi, orang kalau baik memang bagus, tetapi orang baik selalu itu kena tipu, betul tidak? Dipinjami uang terus, ada ke uangmu Marcel. Misalkan Marcel kan orang baik tuh, iya kan? Marcel ini punya uang 50 juta, Sultan Andar misalkan, ya kan? Bukan lagi Raffi Ahmad, tapi Marcel Ahmad, ya. Ya kan? Marcel ini punya uang 50 juta. Karena saking baiknya, Widil pergi pinjam. Karena Widil tahu, oh ini orang baik. Bro, pinjam dulu uangmu. Betul tidak? Nah, kasih saya 10 juta. Terus dia punya uang di sini, utang di sini di Indah, taruh lagi di Indah. Ini saya bayar utangmu. Pinjam lagi di Marcel. Marcel, nggak ada lagi uangku Marcel. Nah, apa kita orang berhikmat? Tidak. Walaupun dia orang baik, tetapi kena tipu terus, ya kan? Jadi memang Tuhan memberikan kita buah roh, tetapi pasti juga memberikan kita hikmat. Tapi ada prosesnya. Oke? Jadi pertanyaannya lagi, apa bahaya? Apa bahaya yang terjadi jika seseorang memiliki kasih tetapi tidak memiliki hikmat? Saya ingin tanya kepada yang tengah lagi deh. Siapa namanya? Elis. Oke. Silakan Elis. Apa pertanyaannya Kak? Apa bahaya yang terjadi jika seseorang memiliki kasih tetapi tidak memiliki hikmat? Oke, pertama saya mau bilang kalau kebaikan itu walaupun baik, tapi kalau itu berlebihan itu juga tidak baik. Jadi bahayanya kalau orang yang terlalu kasih tapi dia tidak berhikmat, ya contohnya tadi yang sudah kakak bilang, dia akan gampang ditipu. Saya pikir itu contoh yang paling dekat ya dengan kita. Dia akan gampang ditipu atau dimanfaatkan begitu. Betul sekali. Dengan adanya hikmat kan kita bisa membedakan begitu. Maksudnya kita juga sadar bahwa di dalam hidup kita ini itu ada batasan-batasan, dan kita dengan hikmat itulah kita bisa memasang batasan-batasan itu. Kita tahu batasan kita sampai di mana gitu. Ya. Jadi memang teman-teman semuanya betul yang dibilang oleh Elis, bahwa orang yang memiliki kasih tetapi tanpa hikmat itu sama dengan pembiaran.
Sama-sama katakan pembiaran. Ya kan? Karena kalau kita mengasihi terus tidak berhikmat, kita membiarkan orang itu. Misalkan kita mengasihi orang itu tapi kita tidak mau tegur dia punya kesalahan. Ya kan? Kita biarkan, biar Mi Widel deh berbuat dosa terus. Yang penting kan dia masuk gereja Mi. Yang penting kan dia melayani, biar Mi. Dia bantu-bantu sini pelayanan. Saya tidak mau tegur deh. Ya kan? Memang Widel ada kasih tetapi tidak berhikmat. Dia takut ternyata tegur satu orang itu. Jadi memang orang yang tanpa kasih, kalau orang yang punya kasih tidak berhikmat sama dengan pembiaran. Jadi hati-hati. Mari kita memiliki kasih tetapi juga memiliki hikmat. Oke? Jadi teman-teman semuanya, apakah teman-teman juga pernah melihat atau mengalami kebaikan yang justru merusak orang lain? Saya mulai dari Olive dulu. Kira-kira bagaimana? Apakah teman-teman pernah melihat atau mengalami satu kebaikan yang justru ternyata itu merusak orang lain? Sorry ya guys, sorry. Kita mungkin bisa ambil contohnya, misalnya begini, saya punya sahabat. Saya kalau selihat secara langsung kayaknya cuma beberapa orang begitu, yang kayak jadi ini misalnya temanku, dia juga punya teman, tapi saya tidak kenal sama temannya ini kan. Misalnya teman kampusnya lah. Terus saking dia mengasihi ini temannya, walaupun temannya ini berbuat salah apapun, dia tidak pernah tegur. Dia tidak pernah tegurin temannya, meskipun ini temannya mungkin berbohong atau dia pergi ke tempat-tempat yang seharusnya dia tidak datangi, atau misalnya dia melakukan hal yang memang seharusnya tidak dia lakukan, tapi temannya merasa gara-gara saya mengasihi dia, jadi saya biarkan saja dia melakukan apapun begitu tanpa saya tegur. Tapi itu sebenarnya salah, karena kasih yang sebenarnya kan kita harus menegur yang kita lihat salah begitu, tidak bisa hanya dibiarkan yang seperti kakak bilang tadi. Mungkin itu tuh salah satu contoh yang pernah saya lihat dalam kehidupanku lah, kalau menurut saya gitu. Oke, kalau menurut dari sini sebelah kanan, dari siapa lagi? Marcel. Ayo Marcel, bagaimana Marcel pendapatnya? Apakah Marcel pernah melihat atau mengalami kebaikan yang justru merusak orang lain? Pernah. Bagaimana ya? Contohnya ke saya lah. Oh, ke dirinya Marcel sendiri ya? Oke, silakan. Seperti kebaikan tuh, saya punya teman yang memang dia royal sekali tuh, tapi royalnya itu seperti pergi ke klub, dia yang bayar. Atau kumpul-kumpul tapi yang negatif dia yang sediakan begitu. Jadi itu menurut saya kebaikan yang salah. Iya, memang ya kalau orang punya uang yang banyak pasti maunya dilihat kan. Iya. Nah, jadi pertanyaannya lagi, mengapa niat baik kita itu tidak selalu menghasilkan dampak yang baik? Pertanyaannya, mengapa niat baik tidak selalu menghasilkan dampak yang baik? Saya mulai dari Widel lagi. Bisa diulang Kak? Mengapa niat baik kita tidak selalu menghasilkan dampak yang baik? Kalau saya sih Kak, sama seperti yang dikatakan Olive tadi, Ya. tidak menegur orang yang salah begitu. Jadi dampaknya, contohnya kita sebenarnya baik begitu. Terus contohnya ada teman kita yang sering pergi minum-minum lah, mau mabukan begitu. Kita nggak ditegur, kita biarin begitu. Maksudnya kalau kita mau tegur nanti dia bilang marah begitu, dan niat kita baik supaya dia bisa berubah, tapi malah dia kita tegur malah dia tersinggung begitu, nggak mau gitu. Wah, pasti pernah mengalami nih. Pernah sih Kak. Oke, siapa orangnya, siapa? Terima kasih Kak. Tahan, skip sampai sini. Nah, kalau dari sebelah kiri saya bagaimana? Kalau dari Indah, bagaimana Indah menanggapi hal dari Widel tadi? Apakah itu salah jawabannya atau bagaimana? Setuju sih Kak apa yang dibilang sama Kak Widel. Terus nanti dampaknya tuh ke depannya orang itu akan jadi
sulit untuk berubah. Apalagi kan kalau di dalam alkohol begitu atau merokok itu kan ada zat yang memang buat orang untuk susah untuk lepas lah. Apa sih? Nikotin. Iya, maksudnya apa sih namanya? Iya, kecanduan. Ada nikotin yang buat kecanduan. Jadi kedepannya ya bakal berdampak buruk, bisa juga kena ke bagian organ-organnya kan. Pokoknya kesehatannya jadi terganggu gitu kan. Betul sekali. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kalian punya niat baik, jadi orang baik tapi tidak berhikmat. Iya kan? Coba dulu katakan samping kiri kanan, mau berhikmat kok. Berhikmat. Jadi memang Roh Kudus itu bukan hanya menghasilkan karakter yang baik dalam diri kita juga teman-teman, tapi juga memberikan hikmat agar kebaikan itu menghasilkan juga dampak yang benar. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya diberkati Roh Kudus, saya mengalami buah roh, pasti harus ada hikmat. Jadi teman-teman semuanya, kita melangkah lagi. Jadi ternyata orang yang red flag itu emosinya ternyata lebih cepat daripada Roh Kudus. Pernah dengar enggak ini? Orang yang red flag rohani itu ternyata emosinya itu lebih cepat daripada Roh Kudus. Nah, pertanyaannya untuk teman-teman semuanya, dalam hidup saudara saat ini, area mana yang paling sering dikendalikan oleh emosi daripada Roh Kudus? Saya ingin tanya, siapa namanya? Sarah. Wah, istrinya Abraham ini. Berarti berhikmat dia ini, berhikmat. Oke, silakan Sarah. Pertanyaannya kan, orang red flag itu emosinya yang paling ke depan daripada Roh Kudus. Betul tidak? Nah, pertanyaannya dalam hidup Sarah misalkan, area mana yang paling sering dikendalikan oleh emosi daripada Roh Kudus? Baik, kalau dari saya hal yang refleks itu yang Ya, red flag kan itu orang yang cepat emosi dibandingkan Roh Kudus yang menguasai dia. Jadi pertanyaannya dalam hidup Sarah misalkan ya kan, area mana yang paling sering dikendalikan oleh emosi ketimbang Roh Kudus? red flag sih Kak. Kadang Sifat apa kira-kira ya dalam diri Sarah yang tiba-tiba tidak dikuasai oleh pengendalian? Apakah Kayaknya dia bingung deh Kak. Coba ya maksudnya area apa ini sebenarnya yang ditanyakan? Misalkan kayak Kak Yotama kan, kalau Tama kan ada. Kak Yotama misalkan kan suka makan banyak. Ya kan? Padahal istri ini sudah melarang jangan makan banyak karena takutnya kau punya perut itu makin buncit. Tetapi karena saya tidak kuasai nafsu makan saya hajar saja. Itu kan berarti tidak dikuasai oleh pengendalian diri atau buah roh. Nah, kira-kira dari teman-teman ini ada tidak area yang sulit dikendalikan dari teman-teman pribadi sendiri? Aino Kak, berarti contohnya misalnya begini, kan Kak bilang area apa yang lebih cepat dikendalikan oleh emosi daripada Roh Kudus. Misalnya kayak kita dalam berbicara itu kadang lebih cepat keluar begitu dibandingkan kita belum berpikir, mungkin kita sudah bicara sembarang lah, ngomong yang berarti pada saat marah ya? Ya, pada saat marah kayaknya mulut itu memang lebih refleks dan lebih cepat mengeluarkan, dan kita belum cerna kadang kita sudah keluarkan dan itu bikin orang sakit hati atau bikin orang tersinggung. Gitu. Kalau dari saya itu sih kayaknya mulut itu. Iya, hati-hati mulutmu harimaumu. Mungkin ada orang yang tangannya itu lebih cepat bergerak, kadang kalau dia sudah emosi langsung mukul atau dia bikin apa gitu. Itu kan bisa jadi juga sih. Makanya hati-hati teman-teman, jangan sampai mengambil keputusan saat lagi marah. Ya, benar. Kalau lagi teman-teman yang lain, kira-kira area mana yang paling sering dikendalikan oleh emosi daripada Roh Kudus? Saya mau tambahkan Kak. Oke, silakan Indah. Kalau saya sih diriku sendiri ya Kak. Kalau saya kepanasan. Kalau saya kepanasan. Cuma emosi Kak. Macam ada orang yang cari gara sedikit, saya tuh kayak saya sudah mau marah sebenarnya. Cuman ya tergantung juga kan. Maksudnya kan kalau di situasi yang tidak tepat kan tidak mungkin juga kita langsung mau marah begitu. Paling kayak cuman diam aja. Tapi memang jujur kalau
saya lagi kepanasan tuh saya gampang emosi. Oh, berarti harus beli AC di. Tapi kayaknya rata-rata cewek memang begitu Oh, deh begitu. Kak. Panas sedikit langsung emosinya Setuju memuncak. banget ini Kak. Oh, pantas sekarang cewek-cewek suka bawa itu ya kipas angin Kipas portable. portable. Kipas angin portable kan. Itu sebagai satu solusi yang kami bisa gunakan supaya tidak emosian. Dulu saya kira itu untuk make up kan supaya tidak luntur make upnya, ternyata supaya tidak panas, betul. Betul. Oke, makasih Indah. Ini jawaban yang terbaik untuk rumah tangga saya. Kalau dari Sarah lagi, bagaimana? Dia sudah dapat kalau jawabannya. kalau dalam diri saya sih sebenarnya saya tuh orangnya susah kayak marah begitu yang kayak Wah, Kak Ani tadi bilang. Istri idaman ini, istri idaman. Berarti kan? dia tidak gampang terpancing Ayo. lah emosinya. Kalau saya sih lebih Sabar. kalau kayak ada orang yang buat saya marah itu lebih ke diam sih Kak. Oh, diam. Lebih, iya, lebih Diam ke itu diam. diam itu Mas Di. Iya, betul Lebih sekali. ke diam gitu. Terus kayak mungkin tahan emosinya sebentar. Kalau memang kayak sudah membaiklah baru bicara itu orang yang buat saya sakit hati gitu. Kayak gitu. Tapi kan pasti ada area yang paling cepat Sarah itu emosi ketimbang Roh Kudus. Betul Iya, tidak? Iya betul. Kira-kira apa? Biasanya, Area apa? biasanya itu kalau ini ada temanku yang kayak apa di kayak kayak dia itu kayak apa di kayak enggak kayak ada itu temanku yang kayak asal bicara yang tidak sesuai dengan ceplos. diriku Ceplos. Ya. Oh, Indah tidak suka orang itu ceplos-ceplos. Iya, kayak buat sakit hati gitu. Oh, buat sakit hati. Sama kadang marah juga. Cuman marahnya tuh yang marah diam, enggak bicara yang seperti Kak Olive bilang tadi. Oh, Yang langsung. memang beda-beda karakternya Ya, orangnya. betul. Ada perempuan yang langsung, saya tidak suka itu. Ada yang Ya. diam saja. Nanti kalau sudah menumpuk itu diamnya, dia keluarkan sama seperti siapa? Yang Hulk itu, langsung besar badannya. Nah, jadi teman-teman, kira-kira teman-teman semuanya ada lagi enggak area yang paling sering dikendalikan oleh emosi? Dari siapa? Elis lagi. Apakah kemarahan, ketakutan, atau kekecewaan, atau ada ambisi, atau keinginan untuk selalu benar? Kalau saya mungkin sabar sih, kurang sabar. Oh, kurang Iya, kadang-kadang kurang sabar. sabar. Tapi Sabarnya dalam hal apa ini? Beli ini, mas koke-koke atau bagaimana? misalnya saya bicara nih, saya kayak ingatkan orang ini, terus kayak dia tuh Nggak mau mendengar. satu kali dua kali nggak mendengar. Nah ketiga kalinya tuh saya biasa sudah emosi dan kadang kata-kata yang keluar dari mulut kita sudah pedis begitu. Wah, bahaya ini ibu-ibu VOC ini. Pendidikan VOC nanti kalau dia mendidik anak ini luar biasa. Tapi sekarang belajar sih untuk maksudnya sadar itu tidak ini ya, tidak baik dan belajar untuk memperbaiki itu. Nah, kalau dari teman-teman kira-kira ada enggak jawaban dari Roma 8 ini tentang cara supaya emosi ini tidak dikendalikan dulu. Biarlah Roh Kudus yang menyelami hati kita supaya perbuatan kita itu baik. Kira-kira ada enggak jawaban dari Roma 8 yang kita baca? Dari Roma. Coba dulu saya ini kan ke Olive lagi. Olive bagaimana kira-kira? Ada enggak jawaban? Siapa tahu ada kan? Tuhan kasihkan Olive hikmat. Aduh, saya belum dapat lagi Kak. Coba tanyakan sama yang lain, sama tahu tadi. Jadi kalau dari Kak Yotama ada jawaban memang di dalam Roma 8 bahwa Roma 8 itu mengajarkan kita bahwa hidup menurut roh itu dimulai dari cara berpikir. Sama-sama katakan berpikir. Cara berpikir. Karena memang pusat hidup kita ini ada dalam pikiran. Apa yang kita pikir itu bahaya kalau kita tidak cerna dulu. Makanya jangan hidup menurut daging. Jadi memang emosi jangan sampai mengambil alih kendali hidup kita. Bukan hikmat dulu. Jadi memang Roma 8 ini menegur kita bahwa ayo kita hidup menurut roh dengan cara mengendalikan cara berpikir dulu. Ya kan? Tapi teman-teman setuju enggak dengan statement saya ini? Jangan sampai teman-teman tidak setuju ini dengan cara berpikir. Setuju. Setuju ya? Setuju Kak. Iya. Nah, ternyata juga red flag ini dia itu orang yang pintar
tetapi tidak berhikmat. Ternyata orang red flag ini, orang yang pintar ini teman-teman ternyata, tetapi ternyata tidak berhikmat. Jadi pertanyaannya untuk kita semua, mengapa orang pintar belum tentu berhikmat? Ayo, dari Marcel dulu. Mengapa orang pintar ini belum tentu berhikmat? Karena kan yang saya bilang tadi bahwa red flag itu ternyata ada juga orang yang pintar tetapi tidak berhikmat. Nah, pertanyaannya, mengapa orang yang pintar itu belum tentu berhikmat? Kalau dari saya ya, mengapa orang pintar itu belum tentu berhikmat? Ya. Mungkin dia pintar mengajar kita tentang kebaikan tapi dia belum tentu melakukannya. Oh, tidak jadi teladan. Jadi teladan ya begitu. Betul sekali. Memang ya, apalagi kita sebagai seorang pelayan, kita tampil di atas mimbar, di atas altar, kita melayani Tuhan, kita menyanyi, kita WL, kita bermain musik. Oh, tahu-taunya di rumah kita berbuat hal yang di luar ekspektasi hidup kita yang di altar ini. Betul tidak? Jadi memang betul sekali yang dibilang oleh Marcel. Tapi kalau dari yang sebelah kiri saya bagaimana? Kalau dari saya sendiri, kenapa Oke, silakan, Elis. orang pintar tapi dia tidak berhikmat? Karena hikmat itu kan datangnya dari Tuhan ya, Tuhan yang memberikan roh itu. Jadi dia lahir dari roh. Ya. Nah, sedangkan kalau kepintaran itu kan sesuatu yang kita bangun begitu dari diri kita sendiri. Jadi apa namanya, beda, maksudnya sumbernya beda gitu. Ya. Jadi kalau jadi memang ada orang yang pintar tapi tidak berhikmat, tapi ada juga orang yang berhikmat tapi dia juga pintar. Nah, betul sekali. Jadi memang teman-teman semuanya, banyak orang yang red flag itu pintar tapi tidak berhikmat, ya kan? Melayani di gereja, berkhotbah, banyak hafal ayat tapi tidak dihidupi. Itu tidak berhikmat, makanya hati-hati, ya kan? Alarm bunyi, ting 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 ting, ya kan? Mau bicara? Karena mungkin kalau orang pintar itu kita kadang merasa ya, kayaknya mungkin dia tuh pintar untuk hal-hal duniawi lah. Cuman belum tentu tuh dia berhikmat karena mungkin apa ya? Kita rasa juga mungkin kalau dilihat juga rohaninya juga tidak terlalu bagaimana, makanya dia tidak terlalu berhikmat. Sedangkan kalau orang dia pintar, kadang kan itu duniawi ya, segala hal di dunia semua pasti dia lakukan lah. Ya. Mungkin contohnya satu itu egois gitu ya. Betul. Dia pintar selama ini tapi orangnya egois, kan berarti dia tidak berhikmat. Sama saja, jadi kayak sama dengan nol sih rasanya. Meskipun dia pintar tapi dia tidak berhikmat. Ya, betul. Banyak orang pintar akhirnya jadi sombong. Ya. Ya. Jatuh juga kan karena terlalu pintar. Ya. Nah, ini kan saya yang bertanya terus ini teman-teman. Sekarang saya kasihkan ke teman-teman semuanya sesi tanya jawab, ya kan? Dari kanan kasih pertanyaan, dari kiri kasih jawaban. Ayo, ya. Tema kita tentang red flag. Kenali sebelum terlambat. Oke, kan tadi pertama saya mulai dari kanan. Sekarang saya mulai dari kiri. Bagaimana pertanyaan untuk sebelah kanan saya? Ayo silakan yang sebelah kiri. Dari kiri dulu. Bertanya ke kanan. Ya, sebelah kanan. Ayo. Dari kiri bertanya ke kanan atau ke kita, Kak? Siapa bertanya? Ke sebelah kanan. Ya. bertanya ke mereka. Ya, ke depan. Maksudnya ke kanan saya, ke kanan saya. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ayo Olive ini. Olive kayaknya punya banyak unek-unek ini tentang red flag. Tidak tahu, mungkin ada hubungan yang semoga tidak ya Olive ya. Tuhan memberkatimu. Oke, silakan Olive. Oke. Saya dulu. Hikmat dan buah roh itu kan tidak bisa dipisahkan ya. Nah, menurut teman-teman mana yang lebih duluan, hikmat atau buah roh? Nah, hikmat atau buah roh kira-kira dari teman-teman yang sebelah kanan saya atau depan mereka ini? Ayo, hikmat atau buah roh? Sama seperti pertanyaannya, ayam atau telur dulu? Iya kan? Telur atau ayam dulu? Nah, ini pertanyaannya berbeda. Hikmat atau buah roh dulu? Yang mana kira-kira pertama?
Kalau menurut saya dari yang pertama, karena semuanya ini dia seperti hikmat itu seperti seperti buah roh itu seperti karakter, hikmat itu seperti kapasitas, jadi mereka bersambungan, tidak bisa dipisahkan. Betul betul. Ya, jadi satu kesatuan, jadi tidak ada yang duluan. Betul sih. Jadi memang orang yang sudah punya buah roh pasti orang yang berhikmat. Ya kan? Orang yang berhikmat sudah pasti dia punya buah roh. Betul sekali sih. Luar biasa ini Pak Pendeta, luar biasa. Oke, dari sebelah kanan. Atau mungkin ada sanggahan? Siapa tahu salah jawabannya si Marcel ini? Mengerti enggak? Oh iya. Oke, yang dari sebelah kanan saya. Ada enggak pertanyaan? Oh, makasih para Marta. Makasih Marta. Teman-teman. dan Marta. Terima kasih, Iya. terima kasih. Kalau kita kan Maria Mereka sini. tagarkan. Iya kan mereka Marta. Haleluya. Oke, kita lanjut ya saraba kita. Ada saraba ternyata luar biasa. Sesuai dengan Oh, sesuai dengan ini ya. Iya. Kita punya Jadi podcast juga hari ini. saraba. Saraba. Oke, sambil disuguhkan makanannya, snacknya, minumannya, ayo teman-teman yang sebelah kanan saya, ada enggak pertanyaan untuk sebelah kiri saya ini? Jadi it's okay. Ada enggak pertanyaan kira-kira dari sebelah kanan untuk ke kiri saya? Dari saya, Kak. Oke, silakan. Wih, Marcel ini punya banyak pertanyaan juga. Dari saya, kalau kita kan udah tahu apa bedanya hidup menurut daging dan hidup menurut roh dalam konteks berpacaran. Mantap ini. Bagaimana perbedaannya hidup dalam daging dan hidup menurut roh dalam konteks berpacaran? Apalagi kan masih muda-muda ini, belum ada berkeluarga tuh. Jadi pasti pernah merasakan yang namanya pacaran. Kira-kira bagaimana perbedaannya teman-teman? Perbedaan hidup Menurut dalam- daging menurut daging dan menurut roh dalam konteks berpacaran. Ayo. Kak Indah kayaknya bisa jawab ini. Coba bertanya dulu siapa mantan yang paling banyak. Hitung mantannya siapa yang paling banyak itu yang menjawab. Ini 5 kayaknya nih. Elis dulu kalau begitu. Karena dia hitung tadi 1, 2, 3, 4, 5. Wih, 5 mantannya. Oke, silakan Elis. Oke, kalau menurut saya perbedaannya hidup orang yang hidup dengan buah roh ya, yang Hidup dalam daging. hidup dalam daging dan hidup dalam Roh. roh dalam konteks berpacaran. Iya. Sebenarnya dari motivasinya dulu, kalau dia menjalin hubungan pacaran itu dengan motivasinya untuk mau membangun, mau bertumbuh bersama. Iya. Ya, saya pikir itu adalah salah satu dampak bahwa yang bisa kita lihat bahwa dia memang dia berpacaran yang Sehat. pacaran sehat. Ya. Nah, dan itu kan bisa kita lihat dari bagaimana dia menjalin hubungannya gitu. Apakah mereka bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Nah, kalau ada pacaran yang hidup menurut keinginan daging, tentu niatnya sorry ya. Macam-macam. Iya, mungkin hal ya dipotong Grepek-grepek dengan hal begitu. yang lainnya. betul. Pisang Ya, grepek. dari hawa nafsu gitu. Ya itu bukan ini ya, itu bukan Oke, pacaran ya. sorry saya cut ya. Iya. Saya mau bertanya ke siapa? Elis. Kalau misalkan orang di gereja ini berpacaran, datangkan di ibadah, misalkan ibadah keempat Gol Sisi, ini orang berpacaran sama-sama duduk, terus dalam penyembahan mereka pegangan tangan. Kira-kira bagaimana itu menurut Indah? Mereka pegangan tangan, kalau masih berpacaran ini dalam gereja pegangan tangan, sama-sama angkat tangan, itu bagaimana kira-kira? Apakah itu sehat atau tidak? Kalau menurut Elis? Tunggu dulu, kenapa harus banget gitu Baik-baik. pegangan tangan? Saya juga tahu. Karena banyak. Kenapa ya? Soalnya banyak kejadian di gereja, anak muda datang sama pasangannya, ya kan dalam penyembahan mereka bergandengan tangan.
tapi masih pacaran. Kalau suami istri kan mungkin enggak apa-apa ya. Tapi kalau pacaran apakah itu hubungan yang sehat atau bagaimana? Begini, saya tidak mau bilang itu sehat atau tidak ya, karena itu kembali ke motivasinya mereka. Ya. Karena kalau saya bilang saya tidak mau menghakimi begitu ya. Ya. Tapi begini, saya pikir kalau misalnya di dalam gereja itu kita datang bukan hanya membawa hati kita begitu, kita membawa semua apa yang ada pada diri kita, termasuk saya pikir ketika kita berhikmat kita juga tahu tempat. Tahu tempat. Betul. Iya, karena di gereja itu tempat di mana kita harus menunjukkan teladan begitu, dan kita kan dilihat orang begitu. Nah, jangan sampai apa yang kita lakukan justru menimbulkan pikiran yang tidak baik di orang itu, jadi Batu sandungan. Iya, akhirnya apa yang kita lakukan jadi batu sandungan bagi orang kan. Oh ya, berarti sehat atau tidak? Tidak sehat. Oke. Jadi yang saya bisa simpulkan dari jawaban dari Elis ini bahwa hubungan dalam konteks berpacaran yang menurut roh dan menurut daging itu apa tadi Elis? Didasari dengan motivasi apa dulu? Kalau daging didasari dengan hawa nafsu, kalau dia roh pasti didasari dengan kasih. Kasih, ya betul. Ya kan, jangan sampai kita praktik lagunya pegang-pegang boleh. Tapi yang satu itu tidak boleh. Harusnya kan pegang-pegang juga tidak boleh toh. Ya betul. Iya kan? Betul. Pegang sini juga tidak boleh. Karena bahaya toh Kak. Kadang orang cuma pegang tangan, nanti lama-lama Iya. sudah yang Iya. Itu Itu kan mungkin kasih boleh. kan ya. itu kasih. Tapi biasa kan ada yang udah kesempatan ini ya kan. Ada teman crush kan. Weh. Itu apa namanya, bergandengan yang salah itu. Oh bergandengan tangan. Kembali lagi nih ke Elis Ya, tadi, betul, motivasi. betul. Iya kan? Iya. Motivasi, jangan sampai ini lagu bergandengan tangan dia pergi cari saya sana deh. Oh ini ada sini deh. Iya kan? Karena dia sudah keker tuh Kak dari Iya. awal ibadah. Kayaknya itu yang di sana bisa nih. Jadi Iya. pas bergandengan tangan cepat-cepat pergi gandeng. Apalagi kan kalau lagi acara camp kan, weh, pasti WL-nya itu bawa lagu itu bergandengan tangan. Betul. Laki-laki pasti cari, saya mau ke teman saya deh yang sana, weh. Olive kayaknya sebelah sana, oh Indah sebelah sana. Saya mau ke Olive sama Indah deh. Mumpung dia baku dekatan di tengah-tengahnya mu. Wah ini parah ini. Bahaya. Hati-hati sama motivasi. Ya. Ada lagi enggak pertanyaan dari teman-teman semuanya? Ya. Marcel, Olive, bisa tolong pertanyaanmu tadi? Saya kayaknya mau kasih contoh tadi. Coba ulang. pertanyaan tadi Marcel? Mereka hidup menurut daging dan hidup menurut roh dalam konteks berpacaran. Dalam konteks berpacaran bagaimana kalau dia hidup menurut daging dan hidup menurut roh? Perbedaannya dalam konteks berpacaran. Perbedaannya mungkin kalau dalam berpacaran yang paling sering bisa dilihat, saya itu satu, ketika mereka bermasalah, bagaimana caranya dia selesaikan masalahnya. Ada mungkin pasangan yang kalau dia menurut daging itu pasti dia lebih banyak bertengkar, marah-marah terus, atau mungkin sampai si laki-laki ini bisa maksudnya kasar lah sama ceweknya, bicara kotor, bicara kotor, atau mungkin dia sudah sampai main tangan. Itu berarti dia berpacaran ya menurut daging karena dia tidak punya hikmat. Sedangkan misalnya kalau dalam mereka lagi bertengkar, terus mereka bisa duduk berdua dan menyelesaikannya dengan baik-baik, tanpa harus berbicara kotor atau main tangan, atau mungkin apa nih istilahnya lebih sabar lah untuk menghadapi satu sama lain. Mungkin itu sudah kan ada buah roh kesabaran toh. Betul. Mungkin itu salah satu yang mereka contohkan dalam mereka berpacaran gitu ya. Yang bisa mereka contohkan dalam mereka berpacaran. Jadi lebih sabar untuk menghadapi satu sama lain dan berbicara dengan kepala dingin dibandingkan langsung marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu. Jadi mungkin kepala dingin contohnya itu sih. ada es batu kira-kira di atas. Tidak Kak, maksudnya tidak. tidak masih dalam konteks emosi begitu. Oh, konteks emosi. Sudah. Nah, oke, makasih untuk Olive. Adakah lagi dari sebelah kanan
mau bertanya ke sebelah kiri. Ya. Di sinilah siapa tahu ada yang sedang menjalin hubungan supaya tahu, oh ini karakternya red flag ini, oh ini green flag ini, oh ini yellow flag ini, ya kan? Lampu merah Mi. Kalau kita bertanya kepada kakak, sama kita bisa tidak kak? Oke, silakan bertanya. Kalau mau bertanya ke saya juga enggak apa-apa. Mumpung saya Denny Sumargo. Oke. Begini nih kak, sekarang itu dalam hal berpacaran ini saya bertanya. Sekarang itu yang kita lihat di dunia yang sekarang itu banyak orang, contohnya ada orang berpasangan, kan? Si cowok dan si cewek ini berpasangan. Si cewek ini si cowok ini tukang selingkuh. Itu kan sudah red flag. Tapi si cewek ini tetap bertahan terus meskipun dia sudah berselingkuh berapa kali sudah diulang-ulang sampai kita kadang teman-temannya mungkin sudah kasih tahu bilang aduh kasih putus Mila itu pacaran ngapain mau pacaran sama orang begitu selingkuh terus tapi ini si cewek ini tidak mau tidak mau kasih putus pacarnya. Mungkin dia berpikir kayak aduh saya sudah lama nih sama cowokku dan saya merasa nyaman jadi biar Mila sih sama cowokku terus gitu. Padahal ini kan sudah red flag banget ini ya, kan. Betul tapi sekali. Di dunia maya ada yang terjadi seperti itu dan mungkin kalau itu orang terdekatnya kita bagaimana caranya kita untuk mengingatkan begitu ya dan bagaimana caranya biar dia betul-betul mau mendengarkan. Oke, ini sama seperti lagu ya, lagu yang sering kita dengar. Ada apa lagi tuh lagunya itu? Ya, kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu dustai, ku tak peduli. Nah, sama seperti kejadian yang dialami oleh bukan kejadianmu di temanmu. Kejadiannya temanku. Oh temanmu, iya saya kira kamu. Saya bertanya ini karena saya sudah mulai capek menasihati. Oh iya. Ya. Memang untuk hubungan yang seperti itu memang sangat sulit ketika pikiran ini dikuasai oleh cinta. Makanya hati-hati. Makanya yang tadi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya ada kan yang sebelumnya tadi tentang bagian apa, area apa yang sering dikendalikan oleh emosi. Nah kalau temanmu kan area cintanya, ya kan? Karena dia mungkin dia mengikuti cinta itu buta, ya kan? Akhirnya jalan terus. Padahal kan kita butuh yang namanya pelita. Iya kan? Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi jalan-jalan kita, ya kan? Pelita ini tidak langsung menguasai satu lingkup hidup kita. Dalam artian kayak begini, ini pelita. Apakah kita bisa lihat jarak 5 km depan? Tidak bisa. Hanya bisa melihat, oh ada sebelah kiri ada got. Oh sebelah kanan ada pohon, jalan lagi baru lihat, oh ternyata sini ada batu, di sini ada sungai. Nah kalau tidak ada pelita otomatis kita jalan terus, tabrak sini, tabrak sana, tabrak sini, tabrak sana, tabrak sini. Nah kalau dari saya untuk Olive itu bahaya, ya kan? Harus terus dikasih tahu, tapi bagaimana cara kasih tahunya? Katakan begini bahwa hubungan yang red flag itu sangat tidak baik, sangat tidak bagus karena tidak mendatangkan sukacita. Walaupun kita sangat cinta, tapi hati-hati pikiran itu jangan sampai dikuasai oleh cinta. Karena yang paling utama harus dikuasai oleh Roh Kudus, ya kan? Karena Roh Kudus yang memberi kita jalan, memberi kita langkah, memberi kita jawaban. Kalau jawaban sudah datang, nah di situ baru kita harus berjalan bersamanya. Bukan cinta, bukan emosi, bukan keinginan daging. Ya kan? Nah, jadi bahaya untuk teman-teman kita semua, ya kan? Jangan sampai kalian karena sangat cintanya sama pasangannya kalian, apapun yang dilakukan oleh pasangannya kalian, terima saja. Yang penting cinta. Mungkin dia bilang karena saya mengasihi jadi saya terima. Ingat, yang saya bilang tadi, orang baik jangan sampai tidak berhikmat, ya kan? Kita baik terus mengasihi, tapi tahu-tahunya kita dibohongi, diselingkuhi terus-menerus. Itu berhikmat atau tidak? Tidak. Walaupun memang baik konteksnya mau mempertahankan hubungan tapi ternyata tidak berhikmat. Ya kan? Jadi kalau bisa solusinya salah satunya yakni kalau tidak bisa dikasih tahu, sisa didoakan. Ya kan? Iya karena kasusnya itu Kak sudah sampai betul-betul kita terlalu sering kasih tahu karena kita kasihan lihatnya karena dia kayak yang datang cerita menangis besoknya
bahagia, besoknya lagi datang Menangis. lagi menangis lagi, yang kayak kita bilang sudah dikasih tahu tapi kok tidak mau mendengar begini. Salah tidak? Maksudnya Kak, misalnya kalau kita juga sudah di titik capek yang kita sudah di titik yang kita capek untuk kasih tahu dan kita berhenti kasih tahu, itu salah tidak? Sebenarnya memang harus terus dikasih tahu, ya kan? Dikasih ingat. Makanya solusi yang ketiga, ajak dia ke ground. Ya, bagi teman-teman yang belum punya ground, silakan datang ke Gold CC, pilih ground yang mana, ya kan? Jadi memang kita ketika kita sangat mencintai seseorang itu karena kita tidak punya circle lagi, betul tidak? Betul atau tidak? Orang sangat cinta sama cowok atau ceweknya karena sudah tidak ada circle-nya, sudah tidak ada pertemanannya. Makanya hati-hati jadi orang introvert ya. Tidak ada circle-nya, akhirnya pasangannya terus. Nanti pasangannya berbuat apa yang salah apa, takut ditinggali karena sisa satu itu yang dia, ya kan, betul tidak? Maybe karena dia bergantung di Kak. Bergantung. Bergantung banget Iya, gitu. betul sekali. Kesehariannya sama pacarnya 24 jam, telepon Iya. dari pagi sampai malam sampai besok. Apalagi kalau dia, tidak keluar. apalagi kalau itu temanmu cewek kan, nggak bisa bawa motor, ya kan, mau ke kampus tuh diami lagi. Iya. Jadi makanya kita butuh yang namanya komunitas. Ya kan, betul tidak? Betul. Kita butuh komunitas supaya jangan hanya pacar terus, ya kan? Makanya butuh ground teman-teman. Ayo ke ground. Oke. Bagaimana? Oke Kak. Jadi jawaban saya hanya dua, doakan dan ajak dia ke komunitas. Tapi komunitas yang sehat, bukan ajab-ajab. Ya kan? Jangan sampai kalian tadi pikir ajab-ajab. Ini cara kita menghilangkan rasa cemas. Oke, kembali lagi ke laptop. Nah, tadi kan saya bilang bahwa mengapa orang yang pintar itu belum tentu berhikmat. Sama seperti tadi kan, berkhotbah, hafal ayat banyak tapi ternyata tidak dijalani itu. Tidak jadi contoh, tidak jadi teladan. Jadi pertanyaan lagi, pengetahuan, apa perbedaan pengetahuan, kecerdasan, dan hikmat kira-kira? Menurut teman-teman, apa perbedaan pengetahuan, kecerdasan, sama hikmat? Ayo kira-kira. Dari sebelah kanan lagi. Dari Sarah deh. Karena orang paling berhikmat di perjanjian lama. Ayo. Iya, perbedaan antara pengetahuan, kecerdasan, dan berhikmat. Kalau menurut saya, kalau pengetahuan itu kayak dia misal contoh dalam pendidikan dia pintar, dalam kuliah dia pengetahuannya itu kayak dia pintar di dalam konteks dalam kuliah, tapi kalau kecerdasan misal percuma dia kayak dia punya pengetahuan tetapi dia tidak menggunakan pengetahuan itu dengan cerdas, dengan apa ya, dengan baik. Ya, dengan baik. Terus kalau hikmat itu dia ketika melakukan sesuatu itu mungkin dia memikirkan terlebih dahulu sebelum dia bertindak, seperti itu. Oh, jadi untuk langkah ke depan itu bagaimana? Dari cara berpikir yang dia sudah tahu, itu dia olah untuk langkah yang ke depan, begitu? Oke. Kalau dari sebelah kiri saya itu bagaimana? Apa perbedaan pengetahuan, kecerdasan, sama hikmat itu bagaimana? Ya, pengetahuan, kecerdasan, sama hikmat. Memang hampir mirip, tetapi tidak sama. Ya, mungkin dari Elis, ya kan? Ini Ratu Inggris ini, mantan Ratu Inggris Elizabeth. Ya. Kalau saya, ya luruskan kalau saya keliru ya. Enggak apa-apa. Kalau menurut saya dari kecerdasan dulu. Kalau kecerdasan itu tingkat ini apa ya? Kayak kecerdasan yang memang secara alami ada di orang itu. Kan orang kan punya tingkat IQ beda-beda toh. Nah, kalau pengetahuan itu cara berpikir seberapa luas. Dan kalau hikmat itu bagaimana kita bisa, sebenarnya hikmat dengan pengetahuan itu
harus ini sih Mm-mm. seimbang gitu. Bagaimana hikmat itu, bagaimana kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya. Oke, ada yang lain dari teman-teman? Dari Widal, dari Indah, Olive? Saya tambahkan Oh, sedikit. silakan Indah. Ya, setuju juga sih yang dibilang sama Kak Elis. Mungkin kalau kecerdasan itu dia lebih ke intelektual kali yang. Mm-mm. Terus kalau pengetahuan ya harus seimbang, harus balance dengan hikmat. Karena itu yang tadi kita bahas, Kak. Kan kalau orang pintar tapi dia tidak berhikmat sama saja. Tapi kalau orang yang berhikmat dan pintar, nah itu baru kayak apa ya? Mungkin jadi contoh yang bagus gitu. Oke. Kalau saya bisa simpulkan mungkin kayak begini ya teman-teman ya. Mungkin kalau pengetahuan, bukan mungkin sih, pengetahuan itu apa yang kita ketahui. Kecerdasan itu memahami tentang situasi, ya kan? Kemampuan untuk memahami. Nah, kalau berhikmat ini bagaimana kebenaran itu kita terapkan dalam kehidupan nyata. Betul tidak? Jadi memang hikmat ini tentang cara penerapannya. Tapi dari teman-teman setuju enggak sih? Orang yang berhikmat sudah tentu dia pintar. Setuju enggak? Betul kan? Iya. Karena memang orang yang berhikmat sudah tentu dia pintar. Orang pintar belum tentu dia berhikmat. Karena hikmat hanya datang dari Allah sendiri. Ya, betul Kak, seperti kayaknya misalnya kita bisa ambil contoh beginilah. Ada satu apa namanya? Kita ambil contoh kayak misalnya di bidang-bidang hukum begitu. Orang yang pengacara, maksudnya pengacara-pengacara yang bekerja. Tunggu. Sambil makan teman-teman. Oke. Minum ya kan? Pengacara yang Sambil bekerja. makan. Mungkin secara pengetahuan dan secara kecerdasan dia tahu apa. Tunggu, saya cut dulu. Kita belum berdoa, Di. Iyo, astaga. Doa makan. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita doa makan dulu ya. Oke, Saya Kak. persilakan hambanya Sarah deh. Doa makan saja. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan pada saat hari ini, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di depan kami tersedia makanan dan minuman Tuhan. Sebelum kami mempersatukan dengan tubuh jasmani kami, Tuhan, Kau berkati Tuhan, kuduskan sehingga berkat di depan kami ini bisa menjadi sumber kekuatan dalam tubuh jasmani kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Lanjut lagi. Nah, tadi itu Sambil red makan flag ya, kan? guys, sambil makan. Tadi itu red flag karena kita berhenti. Ini bagaimana? Jadi seperti yang kakak bilang tadi, kalau kecerdasan itu bagaimana dia memahami. Ya, kemampuan untuk memahami. Kalau pengetahuan, Pengetahuan apa yang diketahui. ya misalnya kayak begini, contohnya ya orang hukum. Ya. Dia tahu apa namanya? Dia tahu apa yang terjadi. Misalnya ada satu kasus, dia tahu apa yang terjadi. Terus dia juga pahami toh apa yang terjadi. Cuman dia tidak punya hikmat. Jadi misalnya itu orang sebenarnya memang salah atau ya sebenarnya itu orang salah. Tapi kalau dia tidak punya hikmat, bisa saja dia benarkan itu orang. Ya. Karena yang seperti kasus-kasus sekarang kan banyak begitu toh Kak. Misalnya orang di penjara kayak, wih sebenarnya itu tidak bersalah Ki, cuman gara-gara ini orang dia tidak mau bantu dan dia tidak berhikmat, jadi ya sudah kasihan masuk penjara begini. Siapa tahu ada artis papan atas yang kau tahu tapi jangan dibawa sini. Haleluya. Kita tidak usah membahas sejauh itu, cuma contoh. Misalnya dalam bidang pekerjaan biasa kan itu kalau yang saya lihat ya di bidang itu. Karena memang sesuai dengan jurusan di, bukan kah? Sangat tidak Kak. Oh beda. Sangat sensitif begitu. Gimana? Itu makanya dia tidak berhikmat toh Kak, karena uang sudah berbicara. Iya. Jadi tiba-tiba hikmatnya hilang Ki. Kalau uang yang berbicara berarti mata hijau Di. Berarti dia green flag Di. Gambar dolar Kak, matanya gambar dolar. Oke. Terus pertanyaannya lagi untuk teman-teman semuanya, mengapa ada orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak membuat keputusan? Mengapa ada orang yang tahu firman Tuhan tetapi tetap membuat keputusan yang merusak? Entah itu merusak keluarganya, komunitasnya, atau sebagainya. Kira-kira bagaimana?
Kalau dari saya Kak, Oh, silakan Olive. kalau dari saya karena keinginan dagingnya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Menurut saya. Mungkin besar gitu deh. Besar sekali. Oke. Sangat besar, makanya dia tidak apa Mm-mm. tadi Kak? Tidak berhikmat ah? Ya, orang tahu firman Tuhan Oh, tetapi iya, orang tahu firman Tuhan karena kan tidak mungkin firman Tuhan mengajarkan yang salah. Kan firman Tuhan selalu mengajarkan yang benar. betul. Dan misalnya kalau firman Tuhan sudah ajarkan itu dan dia melakukan kesalahan, berarti ya memang dagingnya ini padahal dia tahu toh. Misalnya kayak orang tidak boleh mencuri, tapi dia tetap mencuri. Ya, berarti memang keinginan dagingnya itu sangat besar dan sangat tinggi. Jadi Makanya dia tetap melakukannya. sama seperti firman Tuhan di roh memang penurut tapi daging lemah. Hmm. Lemah terhadap makanan, lemah terhadap Benar. uang, iya kan? Betul. Lemah terhadap wanita, hati-hati. Lemah terhadap laki-laki. Lihat sedikit six pack ini Mi. Untuk saya buncit. Haleluya. Oke. Teman-teman semuanya. Jadi bagaimana dari sebelah kanan? Siapa tahu ada dari Widel kah atau Marcel kah atau dari Sarah? Mau tanggapi pernyataan dari Olive? Iya, atau mau tambahkan? Siapa tahu tidak setuju dengan pernyataannya Olive. Saya tidak setuju itu. Olive itu salah. Harusnya begini. Marcel ini kayaknya sudah. Marcel kayaknya mau bicara. Iya, saya lihat tadi. Tadi Kak. Angkat Dalam tangan. tunggu ya saya Tidak. bantah kok. Angkat tangan turun, angkat tidak sampai alisnya juga naik-naik. Jadi bagaimana, Wi? Ayo silakan, Marcel. Bisa diulang pertanyaan nih? Pertanyaannya begini, mengapa ada orang yang tahu firman Tuhan tetapi tetap membuat keputusan yang merusak? Mungkin dia cuma menganggap firman Tuhan itu sekedar tulisan begitu. Dia tidak mengambil niat baiknya begitu kan. Karena sama seperti yang dibilang Olive tadi, keinginan dagingnya itu sangat besar. Makanya dia kalau dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, dia bagaikan firman itu kayak angin lewat aja begitu kan. Kalau dengar khotbah begitu. Itu salah sih Kak. Betul. Oke, silakan Elis. Kenapa ada orang yang tahu Firman Tuhan, Mike, silakan Mike. tapi dia tidak melakukannya, begitu ya? Ya, sering merusak keputusan atau komunitasnya. Karena ya dia menjadikan firman Tuhan itu hanya sebatas pengetahuan, sedangkan firman Tuhan itu sebenarnya dia harus Dihidupi. dihidupi. Betul sekali. Masuk Pak Eko. Iya, dan kalau misalnya tadi siapa? Sorry, Widal bilang keinginan dagingnya terlalu besar. Keinginan daging memang besar. Tapi begini, sebesar apapun keinginan daging itu, kalau kita hidupi firman Tuhan itu dan Diterapkan. iya begini, kalau kita menghidupi firman Tuhan itu pasti kita punya hikmat gitu ya. Dan hikmat itu akan menolong kita untuk melawan keinginan daging itu. Jadi besarnya keinginan daging itu bisa dikalahkan begitu kalau kita menghidupi firman Tuhan itu. Jadi ingat memang teman-teman, keinginan daging itu sangat lemah dalam hal inilah, itulah, kayak saya hari ini depan ada makanan tapi ya memang daging mau makan, tapi karena bukan daging babi jadi ya bukan kode. Nah, jadi memang yang saya bisa simpulkan dari teman-teman semuanya punya jawaban. Jadi memang kedewasaan rohani itu tidak diukur dari seberapa yang kita tahu, tapi bagaimana cara firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Betul tidak? Ya kan? Percuma kita tahu segalanya, tapi ternyata hidup kita tidak diubahkan melalui apa yang kita tahu. Makanya orang yang berhikmat itu tahu tentang cara penerapan dari firman Tuhan yang dia tahu. Betul tidak? Ya kan? Ada yang tahu dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Oke. Karena semakin banyak kita tahu tuh semakin banyak kita dituntut. Oh yes, luar biasa. Dituntut apa ini? Hidup kudus kah atau apa ini? Untuk melakukannya. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, apakah teman-teman pernah ada di situasi di mana teman-teman ini tahu yang benar tetapi tetap memilih yang salah? Ada enggak pernah kejadian? Ya kan? Teman-teman ada di situasi tahu itu sesuatu yang benar tetapi tetap memilih yang salah. Ya kan? Contohnya misalkan hubungan tuh. Alkitab sudah bilang
terang dan gelap tidak bisa bersatu. Cari yang namanya BC. Ya. Mungkin gara-gara cantiknya Kak begitu. Wih, boy, berarti bidal ini, Pak. Jadi teman-teman ada enggak yang pernah mengalami? Apa tadi Kak pertanyaannya? Pernah nggak mengalami situasi yang kita tahu itu hal yang benar, tetapi kita tetap memilih hal yang salah? Saya Kak, Oke, Pernah. silakan. Marcel ini pasti punya banyak plot twist ini. tentang pacar nih. Kan Oh, tadi pacaran. Kakak bilang tuh terang dan gelap tidak dapat bersatu. Ya. Tapi setiap saya dikasih tahu tentang itu terang dan gelap tidak dapat bersatu, pasti saya punya tangkisan yang lain. Saya bilang, Tuhan tidak tanya hartamu, tapi Tuhan tanya berapa jiwa yang kau bawa kepadanya. Weh. Rohani tapi ya gitu. Oh, berarti Jadi yang salah itu saya benarkan. Marcel sedang menjalani nih. Sudah lewat. Oh, sudah lewat. Lewatnya tak masih? Oh, tidak Bitawa. Puji Tuhan. Sudah putus dari BC. Oke. Siapa tahu dari teman-teman yang lain? Membenarkan yang Ya, tahu itu hal yang benar tapi tetap memilih hal yang salah. Mungkin dari Indah lagi. Kalau Indah kan tidak pernah salah, namanya saja Indah. Oke. Oh, yang lain dulu. Elis, siapa tahu? Atau Olive? Ayo. kayaknya kalau membenarkan yang salah itu sering terjadi deh. Iya. Apa? Pasti ada tergantung keadaan. Kalau saya ya betul. Saya baru mau bilang ini. Itu tergantung keadaan. Contoh ini bukan contoh, tidak boleh dibilangnya contoh kecil, ini contoh besar dan memang salah. Kalau saya bangun pagi, saya punya jadwal kuliah. Sebenarnya yang benar kan kita harus tetap pergi kuliah kan? Ya, betul. Tapi karena kita masih ngantuk, sekali kita membenarkan yang salah, yaitu tidak pergi kuliah dan lanjutkan tidur. Nah, makanya Itu. hati-hati. Itu yang dibilang kita membenarkan yang Oke, sambil makan-makan teman-teman. padahal kayak seharusnya kayak kita harus tetap kuliah, kayak tidak bisa, saya masih mengantuk sekali. Jadi kita membenarkan diri terus begitu. Gara-gara kita punya alasan gitu. Dan karena kita punya alasan, makanya kayak kita membenarkan dirinya kita, padahal tetap salah. Gitu. Berarti ini Olive orang yang pasti di HP-nya itu alarmnya jam 5 lewat 15, jam 5 lewat 20. Nah, Tapi kasih mati kalau terus. saya sudah tahu bilang, ini sudah jam berapa, saya belum tidur. Itu alarmku harus bangun. Kalau bisa dari jam 1 dia bunyi, dia sudah bangun. Dia sudah berbunyi kapan dari jam 1 untuk kebangunkan ke jam 5. Makanya yang kayak begitu Mila, hal-hal kecil yang kadang kita remehkan, kayak biar Mila masih ada aja ini alpaku yang berapa gitu ya, masih ada jejak alpaku, jadi biar misalnya tidak pergi kuliah besok-besok lagi gitu. Nah, jadi memangnya teman-temannya, memang banyak orang sering membenarkan ketika itu keadaan mendukung. Ya kan? Tapi itu hal yang salah, teman-teman. Jangan sampai kita pilih keadaan, karena itu memang keinginan daging. Dan keinginan daging itu harus dilawan. Betul atau tidak? Nah, makanya jangan sampai kita membenarkan keadaan sehingga kita memilih hal yang salah, tapi kita tahu hal yang benar. Oke? Jadi ternyata juga teman-teman, orang red flag itu tidak bisa ditegur. Ini yang terakhir. Ternyata orang red flag itu tidak bisa ditegur ternyata. Ya kan? Kalau kita perhatikan, salah satu tanda orang red flag itu sedang bertumbuh adalah kesediaannya untuk belajar. Dan salah satu cara Tuhan membuat kita bertumbuh adalah melalui koreksi. Nah, orang yang red flag ini tidak bisa dikoreksi, tidak bisa ditegur. Ditegur sedikit langsung bilang, saya ketuamu. Misalkan kan Indah ini ketua Groundswag. Wih, saya kan anggota Ji kasihan. Misalkan ya, saya anggota Ji kasihan. Olive juga anggota. Ya. Misalkan Indah ini membuat satu aturan. Baru saya sebagai anggotanya kan koreksi. Kayaknya salah Bu Ketua. Langsung Indah marah. Ternyata orang red flag itu juga tidak bisa ditegur atau tidak bisa dikoreksi. Jadi pertanyaannya teman-teman, ketika menerima koreksi, apa respon pertama yang biasanya muncul dalam hati teman-teman?
kan semuanya kita pasti pernah dikoreksi, betul tidak? Entah itu di kampus, dalam keluarga, atau dalam komunitas, atau dalam hubungan. Pasti pernah dikoreksi. Bagaimana teman-teman punya respon pertama yang muncul dalam hati? Saya mulai lagi dari sebelah kiri. Karena mumpung Elis tidak makan, jadi Elis dulu. Jangan jadikan makannya sebagai alasan tidak berjalan. Bangsa makan semua. Yaitu ke diri kita sendiri ya. Kalau saya akan kembali evaluasi diriku. Gimana yang kurang? Kenapa apa yang ini? Kenapa saya masih seperti itu begitu? Jadi evaluasi diri sendiri. Nah, dan belajar menerima. Sangat bagus sekali. Apalagi kita dalam gereja komunitas yang sangat disiplin, betul tidak? Saya saja baru pertama datang ke sini, ternyata ada dan itu harus kita laksanakan untuk kita punya stabilitas dalam pelayanan itu bagus. Memang disiplin itu tidak mudah. Butuh yang namanya kesabaran dan butuh yang namanya effort untuk mengikutinya. Nah, jadi dari teman-teman semuanya, kira-kira ada enggak respon yang ketika kalian dikoreksi atau ditegur, itu ada yang marah, emosi, atau langsung ambil apa? Ambil HP, rekam, ini kasih viral, kan lagi begitu kan? Kasih viral ini, wah ini orangnya ternyata begini. Siapa tahu dari sebelah kanan saya lagi, Widal. Apalagi kan Widal sebagai pemain musik pasti banyak koreksi, betul tidak? Saya Ya. Oh ya, Sarah dulu. Memang. Kalau saya pribadi itu tergantung dengan cara tegurannya itu. Misal kan ada itu orang biasa yang dia tegur kita di depan umum yang seharusnya itu dia tegur kita secara diam-diam ya dalam pribadinya gitu. Tapi kalau kayak ditegur dalam hal yang misal untuk membangun saya pribadi itu mungkin kalau saya kuterima untuk koreksinya itu untuk saya evaluasi diriku sendiri untuk kedepannya seperti apa gitu. Jadi tergantung situasi dan keadaannya ya. Ya gitu. Memang sih benar, karena memang Alkitab juga mengajarkan kalau tegur orang harus berdua dulu. Kalau orang itu tidak mau dengar, bawa 2 orang lagi, ya kan? Kalau tidak mau mendengar, bawa ke jemaat. Nah, tidak mau mendengar lagi, binasakan. Oh salah. Satu kampung dibawa ke itu, satu gereja. Jadi mari teman-teman, ya kan? Kau harus jadi pribadi yang menegur, tapi untuk membangun bukan menjatuhkan. Karena banyak orang sekarang kalau tegur orang mau jatuhkan, betul tidak? Wih, dalam komunitas tegur, kok ini salah begini, bla 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 bla. Iya, apalagi maksudnya kalau dia masih bisa tegur dengan hanya berbicara berdua toh. Ya. Tapi mungkin dia kayak muka bikin malu kok ini di depan orang, jadi saya tegur kok juga sekarang di sini. Apalagi biar ada semua utang orang lihat dan kau akan malu. Iya kan? Apalagi ada utangmu, bayar kok dulu. Makanya sebenarnya itu tergantung keadaan sih Kak. Kalau kita ditegur di depan orang banyak, sudah pasti kita akan emosi sih. Iya betul. Menurut saya sudah pasti kita akan emosi karena maksudnya kan kalau kita pikir-pikir ya kok masih bisa tegur Kak secara berdua begitu bicara bagus. Tidak mungkin memang ya kok sudah emosi tidak bisa bicara bagus, tapi kan setidaknya tidak harus di depan umum banget begitu. Kecuali memang kayak sudah berapa kali ditegur yang seperti Kak bilang baru di depan umum ya it's okay. Karena memang anaknya keras kepala, tapi kalau baru satu kali salah langsung ditegur di depan umum sudah pasti kita akan marah sekali. Nah, Oke. Jadi memang hati-hati ya, jangan sampai kalian tidak mudah ditegur karena orang yang tidak mau ditegur itu pasti orang yang red flag rohani. Betul ya kan, membela diri, menjelaskan tentang alasan. Ika ini saya sebenarnya begini. Ternyata tidak masuk akal alasannya. Membenarkan diri sendiri padahal diri sendirinya juga tidak benar sendiri, ya kan? Jadi pertanyaannya lagi, kapan terakhir kali Tuhan memakai seseorang untuk mengoreksi saudara? Dan bagaimana respon saudara saat itu? Pernah enggak teman-teman melakukan kesalahan, ada orang yang dipakai Tuhan tegur kau, tapi orang ini ternyata orang yang di bawahmu, misalkan ya di bawahmu. Apa responmu kira-kira? Sebelah kanan dulu. Sudah saya sebelah kanan nih, sebelah kiri. Indah ini. Ayo Indah. Karena Indah kan ketua ground swag, ya kan? Misalkan, anggotamu pernah mengoreksi. Bagaimana responmu pada saat itu?
Apakah membela, menjelaskan alasan, atau menyalahkan keadaan, atau mau mendengar, atau evaluasi? Eh, tergantung dari situasi sih Kak. Kalau Tergantung situasi lagi. yang kayak tadi tuh mungkin kalau ditegur di depan umum itu kayak kita pasti ya ngerasa kayak kenapa harus ditegur di depan umum, maksudnya kayak nggak enak saja didengar begitu toh Kak. Ya, Tapi ya kembali lagi bagaimana apa ya, pasti orang ini tegur kita juga mau kita jadi baik. Mungkin Betul ada sekali. kesalahan-kesalahan kecil atau memang hal yang perlu dikoreksi ya tidak apa-apa, maksudnya kan untuk jadi evaluasi kayak supaya kedepannya kita juga jadi lebih baik lagi Kak. betul. Itu aja Jadi sih. memang menurut Amsal juga hikmat itu lahir dari kerendahan hati. Dan terkadang kita didewasakan itu oleh orang-orang di samping kiri kanan kita, betul tidak? Karena Alkitab menyatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita menolak koreksi, berarti kita menolak didikan Tuhan. Betul atau tidak? Karena koreksi itu selalu datang melalui siapa? Orang tua. Atau gembala kita, atau pendeta kita, atau ketua ground kita, atau ketua musik, atau ketua streamer. Ya kan? Misalkan begitu kan? Tapi kita tidak terima. Karena ternyata kau lebih kecil kau daripada saya. Saya sudah besar lebih dulu daripada kau. Kau masih dalam perut saya sudah besar ini. Saya Iya sudah kan? makan garam duluan. Oh iya, saya sudah makan garam duluan. Kau mungkin masih minum susu. Duluan. Tidak mau ditegur karena mereka lebih muda. Makanya hati-hati. Ingat, Tuhan itu bisa memakai segala cara, entah itu lewat anggotamu, orang yang lebih muda daripada kau. Makanya hati-hati ya. Jadi mari kita belajar untuk mengoreksi diri sendiri, baik itu orang yang tegur kita atau pribadi kita evaluasi. Ya kan? Mungkin ada satu motivasi atau quotes dari teman-teman semuanya untuk kita akhiri. Ini sudah ya? Atau bagaimana? Oh iya, satu lagi. Ya kan? Ternyata ada yang saya lupa. Ternyata refleks rohani juga ada yang sering begini. Suka sekali minta yang namanya mujizat. Betul tidak? Daripada hikmat yang dia minta. Kan sebagian besar orang doa kalau doanya isinya itu selalu tentang keadaan. Tuhan bukakan jalan, Tuhan ubahkan situasi, Tuhan selesaikan masalahku. Kira-kira dari teman-teman bagaimana tentang hal ini? Apakah selama ini saudara lebih banyak meminta mujizat Tuhan atau meminta hikmat Tuhan? Ini yang terakhir sih. Bukan terakhirnya orang Jawa. Kalau terakhirnya orang Jawa itu masih ada selanjutnya. Ini terakhirnya orang Toraja. Kalau orang Toraja itu sudah pasti nih. Oke, silakan. Kalau saya sih Kak, kadang kalau berdoa kayak misalnya mau ujian begitu toh, Ya, otomatis saya minta hikmat, Tuhan tolong berikan saya hikmat supaya bisa jawab soal-soal. Tapi ya, Tergantung keadaan. ya itu tergantung keadaan kanan lagi. Mm-mm. Oke. Dari teman-teman yang lain sambil makan yuk. Itu yang kakak bilang, karena kadang banyak kita dapati orang berdoa itu juga terlalu banyak meminta begitu. Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, Tuhan saya mau harus sekarang juga ya, atau Tuhan saya mau detik ini juga kalau bisa. Terus dia tidak pernah bersyukur, tapi dia selalu minta, sedangkan bersyukur tidak pernah. Atau apa namanya yang tadi kak bilang, dia terlalu banyak apa? Meminta, minta mujizat. Ya minta mujizat saja terus, baru dia tidak pernah bersyukur. Biar maksudnya kan kalau dipikir-pikir kita bisa jalani satu bangun, kita masih bisa bangun saja, itu harus bersyukur. Masa kau baru doa bangun tiba-tiba kau sudah minta, Tuhan saya ini ya hari ini saya mau makan ini nih, kau lupa untuk mengucap syukur begitu, bilang Tuhan sudah apa namanya, Tuhan sudah pelihara kau bisa bangun dengan baik. Dan itu sudah salah, itu saja sudah salah begitu ya. Dari dia bangun tidur saja motivasinya sudah minta-minta, bukan bersyukur. Betul sekali, ya kan? Bangun tidur itu harus
bersyukur dulu, bukan main HP, lihat TikTok, lihat IG, apalagi lihat storynya pacarnya, wih ternyata pacarku habis di sini. Apalagi kalau nggak dikasih tahu bahwa saya keluar malam ini, pas bangun lihat, wih kurang ajar. Tit. Jadi emosi pagi-pagi. Iya, semoga saya bukan orangnya. Jadi, aplaus dulu untuk diri kita semua. Nah, malam ini kita sudah belajar tentang red flag rohani tidak selalu terlihat dalam dosa yang besar. Kadang justru muncul dalam bentuk yang sangat halus. Ketika kita kehilangan hikmat, ketika emosi mengendalikan hidup, ketika kita merasa pintar tetapi sulit diajar, ketika kita tidak bisa menerima koreksi. Nah, kuncinya itu dalam Roma 8 ayat 6. Coba kita buka. Roma 8 ayat 6. Nah, Roma 8 ayat 6 situ mengatakan bahwa karena keinginan daging itu adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup dan damai sejahtera. Jadi pertanyaannya itu bukan tentang apakah saya masih aktif pelayanan atau apakah saya masih aktif ke gereja, tetapi pertanyaannya apakah hidup saya sudah dituntun oleh Roh Kudus atau tidak. Ya kan? Karena banyak orang yang melayani Tuhan belum tentu dia dituntun oleh Roh Kudus karena hanya mau panggung yang besar. Betul tidak? Nah, jadi makanya pertanyaannya di sini, apakah kita sudah dituntun oleh Roh Kudus? Karena jangan sampai kita melayani Tuhan, kita baca Alkitab, ternyata hidup kita tidak berubah. Hanya keinginan daging yang menonjol, yang besar, bukan Roh Kudus yang besar dalam hidup kita. Amin. Oke, yuk kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami telah belajar tentang red flag rohani. Oleh karena itu ya Bapak, jikalau kami mengalami hal-hal yang demikian, entah itu kami masih emosi, entah itu kami sulit untuk dikoreksi, entah itu kami selalu mengandalkan diri sendiri ya Bapak. Karena itu Tuhan, kami belajar malam hari indah ini, Tuhan tolong baharui pikiran kami, sehingga lewat pikiran ini tindakan kami dapat berubah, sehingga lewat tindakan sifat kami boleh menonjolkan apa yang Kristus mau dalam setiap hidup kami ya Bapa. Tolong ya Bapa, karena kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Karena itu, biarlah Roh Kudus memimpin hidup kami, menuntun kami, sehingga kami dapat mengetahui apa yang menjadi pernyataan-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga hidup kami selaras dan sempurna sama seperti Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami semua yang telah hadir di dalam Saraba ini. Biarlah lewat diskusi kami malam hari indah ini dapat memberkati kami semua yang hadir, maupun juga teman-teman kami yang mendengarkan melalui live streaming ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan pulang. Tuhan menuntun kami dan menjaga kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang sesuatu apapun. Biarlah nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang disembah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi ya Bapa. Biarlah hidup kami dalam setiap pelayanan, kami tidak menjadi pribadi yang red flag, tapi kami menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati-Mu, sehingga hidup dalam kebenaran itu menjadi selalu bagian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.